Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kashfur Rahman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, sebenarnya ini materi yang nggak mau kita bahas awalnya, tapi berhubung ada beberapa permintaan dari sesama rekan-rekan peternak, kita jadi sedikit akan mengulas tentang satu kejadian yang sekarang lagi hot sekali ya, bahasanya lagi mewabah, yaitu terkait penyakit foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, kerbau, babi. Nah, itu yang cukup rentan dan sekarang sedang terjadi kehebohan di beberapa daerah menyerang ternak yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, apa sih penyakit foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku yang kita kenal ini? Ini sebenarnya adalah penyakit yang sudah cukup lama hilang ya, kira-kira sekitar 30 tahunan Indonesia sudah terbebas dari penyakit ini. Namun akhirnya timbul kembali mewabah sekitar kira-kira akhir bulan April kemarin, tanggal 28 ditemukan kasus yang pertama di Jawa Timur. Dan sekarang sudah hampir 1 bulan kasusnya bahkan belum mereda, dan ternyata malah semakin menjangkit di beberapa daerah ya. Nah, penyakit mulut dan kuku ini seperti apa? Penyakit ini disebabkan oleh virus yang secara spesifik itu menyebabkan seperti luka atau lepuhan atau bernanah gitu kepada ternak sapi, kambing, domba, babi, dan kerbau pada bagian mulut dan pada bagian kuku. Nah, penyakit ini sangat masif, sangat mudah sekali menyebar, bisa melalui beberapa perantara, baik itu dari sesama hewan, dari pakannya, liur, bahkan dari manusia pun itu juga bisa menular. Bahkan ada beberapa informasi yang kita dapatkan juga bisa menular melalui udara. Nah, dari data terakhir yang kita lihat per 2 hari yang lalu atau kira-kira tanggal 21 Mei itu kematiannya itu hanya sekitar 1%-an dari hewan yang terjangkit. Jadi tingkat mortalitasnya sangat rendah, tetapi sangat menyebar dan tentunya memiliki kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, ini memiliki masa inkubasi antara 2 sampai 14 hari. Jadi tanda-tandanya itu, gejalanya itu tidak hanya langsung ya gitu. Tidak langsung terlihat, anggaplah luka di bagian mulut, lidah, kemudian kuku, tapi ada beberapa tanda awal yang wajib kita kenali terlebih dahulu. Nah, untuk tanda awal biasanya karena ini virus, ketika dia menyerang ternak itu, pertanda awal adalah biasanya adalah kenaikan suhu tubuh. Ketika terjadi kenaikan suhu tubuh, tanda-tanda lainnya yaitu adalah liur yang berlebih atau over saliva dari hewan ternak itu sendiri. Nah, tanda-tanda awal ini ketika sudah terjadi gejala itu harus langsung segera kita obati. Jadi jangan menunggu hewan ini harus kondisinya parah dulu. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hewan ternak kita malah menjadi sakit lebih parah ataupun menyebabkan kematian. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang harus kita lakukan sebagai peternak gitu, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit ini dan juga ternak kita tetap bisa sehat. Ditambah sekarang saat ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Hari Raya Idul Adha yang jatuh kira-kira nggak sampai 2 bulan lagi.
Nah, kita ini sebagai peternak di tengah kondisi yang memang sedang mewabah, ada beberapa hal tips dari kita dari Garuda Farm untuk bisa menjaga kondisi farm kita tetap kondusif, ternak kita tetap sehat, sehingga ketika hari raya kurban nanti datang, kita bisa berjualan dengan maksimal, konsumen pun bisa tenang, nyaman memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Nah, tips yang pertama dari kita adalah kita disarankan dan Garuda Farm pun menyarankan kita untuk sementara waktu tidak mendatangkan ternak baru terlebih dahulu. Jadi jaga farm kita masing-masing, jaga kandang kita masing-masing, jagalah ternak kita masing-masing dari kedatangan ternak baru. Jadi ternak yang sudah ada sebelumnya jangan dicampur dengan yang ada. Sebisa mungkin jangan datangkan terlebih dahulu. Gitu. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertanian dan juga dinas terkait yang membidangi terkait peternakan. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menerapkan biosecurity yang ketat, menerapkan tanda kutip adalah protokol kesehatan bagi hewan-hewan kita. Dengan melakukan apa? Yang pertama adalah kita harus secara rutin dan berkala melakukan penyemprotan desinfektan untuk menjaga kandang kita, farm kita itu terbebas dari penyakit atau virus-virus yang bisa menyerang hewan ternak kita. Ini harus tentu kita lakukan untuk sebagai langkah mitigasi atau pencegahan. Kemudian batasi kontak antara ternak kita dengan manusia pada khususnya. Batasi orang-orang yang ingin datang ke kandang. Kalau perlu kita tanyakan kepada tamu atau siapapun yang berkunjung ke farm kita, apabila mereka datang dari kandang lain atau dari farm lain, sebisa mungkin harus mencuci tangan atau bahkan bisa berganti pakaian terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu adalah hak kita sebagai peternak untuk melindungi ternak-ternak kita, sehingga tamu-tamu yang tadinya datang, orang yang tidak kita ketahui datang dari mana, itu tidak berpotensi untuk menyebarkan virus ataupun penyakit kepada ternak-ternak yang sudah kita rawat. Dengan meningkat karena penyakit foot and mouth disease ini atau PMK ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh dari ternak kita itu sendiri. Jadi secara berkala ternak-ternak ini kita berikan multivitamin, kemudian juga kita berikan pakan yang terbaik sehingga bisa menunjang imunitas dari ternak kita itu sendiri. Nah, kemudian kita jangan sungkan gitu ya untuk berkonsultasi kepada dinas terkait yang membidangi peternakan yang ada di domisili wilayah kita. Apabila ternak kita ada yang sakit atau juga mengalami penurunan performa, sehingga kita bisa mendapatkan pelayanan, bisa juga melakukan pencegahan apabila kondisi terburuk dari penyakit PMK ini menyerang tempat kita. Jadi jangan sampai kita menutup diri, justru dengan kita melapor kepada dinas terkait itu membuat potensi penyebaran itu menjadi lebih rendah, dan juga tingkat penanganan dan kesembuhan dari ternak kita apabila ditangani oleh ahlinya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu kiranya tips dari Garuda Farm, dari kita terkait wabah PMK ini, apa saja yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam beternak, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ditambah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Tetap kita semarakan, tetap kita dukung ritual keagamaan ini
dengan menyediakan ternak yang sehat, ternak yang terbaik, dan tentunya yang berkualitas, sehingga para sohibul kurban bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, tenang, dan tentunya juga dengan rasa yang nyaman. Nah, sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.